Pemirsa, ini adalah gambar yang baru saja kami dapatkan dari tim kami di mana terjadi kecelakaan kereta api di Bekasi. Satu gerbong kena tuh. Satu gerbong belakang. Dari informasi yang kami dapatkan, kecelakaan kereta ini melibatkan 2 rangkaian kereta. Yang mana salah satunya adalah komuter line. Jadi kecelakaan ini kereta. Dan satu lagi adalah kereta lintas provinsi. Ampera. Ini Ampera ya. Ini ya. Di mana timur ya. Ini Ampera. di antara gambar yang kami dapatkan menunjukkan pemirsa rangkaian komuter lain juga menyeret sebuah taksi. Belum ada informasi yang kami dapatkan terkait korban jiwa ataupun luka-luka. Namun Anda bisa melihat pemirsa bagaimana kepanikan para Gerbong kena tuh. warga yang ada di stasiun Satu gerbong belakang. melihat kereta atau 2 rangkaian kereta yang saling bertabrakan. Kecelakaan ini terjadi di Bekasi Timur, pemirsa, Tabrak mobil taksi. di mana selain kedua kereta juga ini menyeret sebuah taksi. Dan kembali kami informasikan kepada Anda bahwa kecelakaan kereta di Bekasi ini melibatkan 2 rangkaian kereta. Iya, ini Ampera ini. Salah satunya kereta api Argo Bromo Anggrek 4 tujuan Gambir. Satu gerbong kena tuh. Satu gerbong belakang. Ini terjadi kecelakaan ini kereta. Tabrak mobil taksi mobil Grand ya. Ini di Dan pemirsa, Ampera ya. seperti yang kami informasikan sebelumnya, di mana selain 2 rangkaian kereta, kecelakaan ini juga melibatkan sebuah taksi berwarna hijau. Di dekat stasiun Bekasi Timur ya. Dan dari informasi yang kami dapatkan, kronologi sementara yaitu taksi berwarna hijau ini mengalami mati mesin atau berhenti di tengah rel kereta yang membuat kereta komuter lain akhirnya berhenti. Dan di saat kereta komuter lain berhenti, kemudian dari jalur yang sama datang kereta Argo Bromo Anggrek 4 yang akhirnya menabrak komuter lain. Kereta Argo Bromo Anggrek 4 ini adalah kereta dengan tujuan stasiun Gambir, Kecelakaan ini kereta. yang mana nantinya akan bertolak menuju Surabaya. Mobil Grand ya. Ini di Ampera. Ini Ampera ya. Ini ya. Ini dekat stasiun Bekasi Timur ya. Ini Ampera ini ya, Ampera. Iya, ini Ampera ini ya. Valid ini Pak. Satu gerbong kena tuh. Satu gerbong belakang. Pemirsa, dari informasi yang kami dapatkan, taksi berwarna hijau ini mengalami mogok di perlintasan Ampera yang berlokasi tidak jauh Ini Ampera ya. dari stasiun Bekasi Timur.
Dan sampai saat ini Ini dekat stasiun Bekasi Timur ya. kami belum mendapatkan informasi terkait adanya korban jiwa ataupun luka-luka. Valid ini valid. Yang mana yang kami ketahui bahwa kereta komuter lain ini juga merupakan kereta yang aktif. Dan juga kami bisa memperlihatkan kepada Anda pemirsa kepanikan para penumpang yang ada di stasiun Bekasi Timur ini. Dan juga belum ada informasi bagaimana keadaan dari sopir taksi dan apakah memang taksi tersebut sedang mengangkut penumpang. Kami akan terus mencari informasi untuk mengabarkan Anda pemirsa. Tabrak mobil taksi. Dan yang pasti adanya insiden atau tragedi ini juga membuat pergerakan lalu lintas kereta ini menjadi terganggu. Ini ya. Kita bisa melihat dari gambar dari gerbong paling depan. Iya, ini Ampera ini. Sepertinya ada penumpang di mana kereta komuternya itu terlihat terang atau menyala. Dan kita juga bisa melihat adanya insiden ini juga membuat beberapa kerusakan pada beberapa bagian di stasiun Bekasi Timur. Satu gerbong kena tuh. Satu gerbong belakang. Begitu pula dengan kondisi kedua kereta, terutama kereta Argo Bromo Anggrek 4 di bagian lokomotif atau di bagian depan juga terlihat ringsek. Terjadi kecelakaan ini kereta tabrak mobil taksi mobil Grand ya. Dan ini gambar terkini atau gambar terbaru yang kami dapatkan di bagian stasiun dan juga perlintasan sebidang pemirsa. Ini adalah kereta Argo Bromo Anggrek 4 yang kita lihat juga terdapat sejumlah penumpang di beberapa gerbong. Kereta tadi maju sendiri. Dan ini adalah kondisi dalam komuter lain Kereta di belakang. yang sudah mulai gelap. Tentunya membuat para penumpang panik. Ditabrak kereta. Ditabrak kereta. Kita bisa melihat penumpang ini dari berbagai umur, bahkan ada anak-anak juga pemirsa. Dan memang insiden ini sudah dikonfirmasi pemirsa bahwa telah terjadi insiden tabrakan antara kereta api Argo Bromo Anggrek tujuan Surabaya dengan KRL di stasiun Bekasi Timur pada Senin malam. Ini kereta tadi maju sendiri. Oh, ketabrak kereta. Ketabrak kereta di belakangnya. Ditabrak kereta. Ditabrak kereta lain di belakang. Ayo buka. Satu gerbong kena tuh. Satu gerbong belakang. Ini terjadi kecelakaan ini kereta tabrak mobil taksi mobil Grand ya. Ini di Ampera, ini Ampera ya. Ini ya, ini dekat stasiun Bekasi Timur ya. Ini Ampera ini ya, Ampera. Iya, ini Ampera ini ya. Valid ini valid hari ini ya, terjadi barusan nih ya.
kereta tadi maju sendiri. Oh, ketabrak kereta. Ketabrak kereta di belakangnya. Ditabrak kereta. Ditabrak kereta lain di belakang. Ayo buka. Satu gerbong kena tuh. Satu gerbong belakang. Pemirsa, informasi yang kami dapatkan di mana insiden ini terjadi pada pukul 20:57, di Grand. di mana di jam ini kita bisa mengetahui bahwa kereta komuter lain di wilayah Jabodetabek ini menjadi salah satu waktu yang sibuk atau padat, pemirsa. Ini dekat stasiun Bekasi Timur. Dan memang kami himpun informasi dari berbagai sumber. Iya, ini Memang dibenarkan bahwa insiden ini terjadi bermula pada saat taksi mengalami mogok di jalur Ampera atau perlintasan Ampera maksud kami, yang berada di dekat stasiun Bekasi Timur. Kemudian akibat adanya taksi yang mogok ini, akhirnya komuter lain tidak melanjutkan perjalanan atau berhenti, yang kemudian beberapa selang waktu kemudian ini ditabrak oleh kereta Argo Bromo Anggrek 4 yang merupakan kereta tujuan Gambir yang akan bertolak ke Surabaya. Insiden ini membuat sejumlah panik penumpang yang ada di dalam kereta komuter lain. Kami juga melihat tadinya ada sejumlah penumpang di kereta Argo Bromo Anggrek 4. Dan dari informasi yang kami himpun juga bahwa lokomotif atau kepala kereta dari Argo Bromo Anggrek 4 ini menabrak gerbong paling terakhir kereta komuter lain, di mana lokomotif ini memasuki hampir setengah gerbong wanita komuter lain. Dan dari informasi juga mengatakan bahwa ada sejumlah korban yang terluka akibat insiden ini. Beberapa mengalami luka parah dan dievakuasi ke musola setempat. Adanya insiden tentu membuat para penumpang di stasiun ini panik. Satu gerbong kena tuh. Mereka berlarian. Belum ada informasi terkait korban jiwa maupun luka-luka, namun tentunya kita berdoa bersama agar tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Ini kereta tabrak mobil. Dan tentunya juga insiden ini mengakibatkan Ini di Ampera. terhambatnya sejumlah perjalanan kereta di beberapa titik. Bagi Anda yang sedang menonton program kami saat ini, yang memiliki keluarga yang masih berada di luar, mungkin bisa diinformasikan untuk mencari moda transportasi alternatif dikarenakan adanya insiden ini. Dan tentunya sejumlah penumpang yang kita lihat di dalam layar masih berada di dalam gerbong. Ini adalah gerbong kereta Argo Bromo Anggrek 4. Maju sendiri. Dan hingga saat ini evakuasi pun masih berlangsung, pemirsa. Kereta di belakangnya. Tentunya kita doakan agar evakuasi berjalan dengan lancar. Ditabrak kereta. Ditabrak kereta lain di belakang.
Kereta tadi maju sendiri. Oh, ketabrak kereta. Ketabrak kereta di belakangnya. Ditabrak kereta. Ditabrak kereta lain di belakang. Ayo buka, buka. Terduga pelaku penikaman security hotel bernama Maxi Bless di Sorong hingga saat ini masih belum ditangkap. Sebagai bentuk protes, pihak keluarga korban mengarak jenazah almarhum ke kantor Polresta Sorong Kota pada Minggu 27 April malam. Keluarga korban mendesak agar aparat segera menangkap pelaku penikaman. Selengkapnya, saudara, terkait peristiwa penikaman di Sorong ini akan dilaporkan jurnalis Tribun Sorong, Safwan. Silakan dengan laporan Anda. Ya, baik Rima dan juga Tribuners dimanapun Anda berada, pada siang hari ini dapat saya kabarkan dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, bahwa tadi malam keluarga dari Maxi Bless, korban penikaman yang juga merupakan satpam di salah satu hotel di Kota Sorong, tepatnya di Kampung Baru Kota Sorong, membawa atau mengarak jenazah ke Polresta Sorong Kota. Nah, pantauan kami di lapangan bahwa keluarga dari Maxi Bless ini sendiri mengarak jenazah Maxi Bless dari rumah duka menuju ke Polresta Sorong Kota sekitar pukul 5 sore, dan tepatnya sekitar pukul 6:30 waktu Indonesia Timur, warga kemudian masa aksi kemudian berkumpul tepatnya di depan Polresta Sorong Kota untuk kemudian menyampaikan aspirasi di depan Polresta Sorong Kota. Nah, dari pantauan kami di lapangan bahwa warga ataupun keluarga dari Maxi Bless, korban penikaman, mereka menuntut untuk kemudian kepolisian bisa segera melakukan upaya-upaya penangkapan terhadap pelaku-pelaku penikaman Maxi Bless di Tugu Siswa, areal Tugu Siswa, perempatan Tugu Siswa. Nah, pihak keluarga juga mendesak untuk kemudian pemerintah ikut bertanggung jawab, karena sampai hari ini pemerintah daerah belum berempati dan kemudian belum hadir untuk menyampaikan turut berduka cita dan lain sebagainya, dan memberikan kepastian atas proses-proses dan juga pengawalan terhadap proses-proses hukum yang kemudian dijalankan nantinya, begitu.
Nah, mereka juga berharap untuk kemudian kepolisian dan juga pemerintah daerah bisa segera melakukan koordinasi untuk kemudian menangkap yang bersangkutan sesegera mungkin dan segera dihukum secara hukum positif begitu. Nah, sekedar informasi bahwa pantauan kami juga di lapangan selain melakukan orasi di lapangan, pihak keluarga juga sempat adu mulut dan kemudian situasi di depan Polres Sorong Kota tadi malam sekitar pukul 11 waktu Indonesia Timur terjadi silang pendapat dan kemudian ricuh. Nah, ada beberapa anggota kepolisian lalu menjadi korban pelemparan batu oleh pihak massa dan selain itu ada anak-anak kecil yang kemudian melakukan pelemparan hingga memblokade ruas jalan Ahmad Yani hingga kendaraan-kendaraan roda 2 dan juga roda 4 tidak bisa melintas di ruas jalan Ahmad Yani itu sendiri. Nah, sekedar informasi juga bahwa saat ini pihak dari kepolisian dari Polres Sorong Kota dalam hal ini tim Resmob Satreskrim Polres Sorong Kota tengah melakukan upaya penangkapan, upaya pencarian dan penangkapan maksud saya, di mana mereka juga melibatkan tim dari narkoba dan tim Polda Papua Bardaya begitu. Sekian, terima. Baik, terima kasih atas laporannya Safwan, jurnalis Tribun Sorong. Selamat kembali bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Tribunas dimanapun Anda berada. Saat ini kembali lagi dengan saya Safwan Ansari, reporter tribunsorong.com, mengabarkan dari depan halaman kantor Polres Sorong Kota, di mana saat ini telah terjadi pemalangan dan kemudian massa melakukan aksi pembakaran ban bekas di depan kantor Polresta Sorong Kota. Bisa Anda saksikan seperti inilah suasana di depan kantor Polresta Sorong Kota dan massa masih menunggu kepastian sembari membawa jenazah di mobil jenazah untuk kemudian mendesak kepolisian segera menangkap pelaku penikaman terhadap Maxi Bless di Simpang 4 Tugu Siswa. Bisa Anda saksikan seperti inilah suasana di depan Polres Sorong Kota. Manajemen hotel tempat korban bekerja buka suara terkait insiden penikaman di Jalan Arfak, Kota Sorong pada Minggu 26 April yang menewaskan seorang security bernama Maxi Bless. Perwakilan manajemen hotel, Ricky Yafet, menjelaskan kronologi kejadian berdasarkan informasi internal saat menemui masa aksi dan keluarga korban. Menurut Ricky, korban dijadwalkan bertugas pada pukul 23 waktu Indonesia Timur. Namun hingga pukul 1, korban belum hadir karena kondisi tertentu. Sehingga atas izin manajemen, korban diminta beristirahat dan tidak melanjutkan tugas malam itu. Kemudian sekitar pukul 3, korban diketahui keluar dari hotel setelah berpamitan kepada rekannya dengan alasan membeli es batu.
Tidak lama kemudian, sekitar pukul 4, manajemen menerima laporan bahwa korban ditemukan dalam kondisi terluka akibat penikaman di sekitar depan kantor Bulog yang merupakan lokasi kejadian. Korban sempat dilarikan ke rumah sakit dan menjalani operasi, namun dalam kondisi sadar akibat luka tusukan yang cukup parah, korban akhirnya meninggal dunia. Terkait pelaku, Ricky menyebutkan bahwa berdasarkan informasi yang beredar, pelaku diduga berjumlah 2 orang menggunakan sepeda motor dan mengenakan kaos berwarna biru. Ia juga memastikan bahwa sejumlah barang bukti telah diamankan dan diserahkan kepada pihak kepolisian untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Pihak keluarga turut menyampaikan berbagai kecurigaan yang diharapkan dapat membantu pengungkapan kasus. Ricky menghimbau masyarakat, khususnya keluarga korban, untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi oleh informasi yang belum jelas kebenarannya. Tanggung jawab saya. Jadi tadi kita sudah ngomong sama keluarga semua aktivitas Pak Bles yang nanti hotel akan tanggulangi. Ya sampai dia ikut dikubur. Yang kedua, Bapak cerita sedikit kejadian ya, supaya kalian tahu jangan dengar orang. Maksud tadi malam adalah dinas jam 11 harusnya dia masuk, tapi sampai jam 1 di rumah adat, teman sekuriti panggil dia. Nah, tapi keadaan Max dalam keadaan akhirnya atas izin saya seizin saya bilang masih suruh dia tidur karena ada keadaan ya tidak bisa jaga security. Tiba-tiba Maxi menghilang dari hotel jam 3. Pamit sama teman mau beli es batu. Ya dia keluar jam 4. Mika Tom Kaus itu datang lapor ada teman security kita yang dikeroyok di depan kantor Bulog. Nah, saya pergi ke sana, dibawa ke rumah sakit, dioperasi. Beliau dalam keadaan sadar waktu itu, tetapi karena lukanya tajam dalam, akhirnya dia mengembuskan nafasnya. Pelakunya tuh kita lihat dari ada yang foto berkaos biru dan berkendaraan motor berdua orang. Alat bukti semua sudah ditangkap. Ya, sebentar tadi. Polisi, tadi saya sudah sampaikan ke polisi. Keluarga juga sudah sampaikan apa yang mereka curiga sudah semua di polisi. Jadi Pak Polisi akan menindaklanjuti. Jadi apapun kecurigaan dari keluarga dianggap itu sebagai hal yang positif bagi polisi. Tadi kita sudah di atas dengan keluarga besar. Ya, kalian sabar. Tadi Pak Kapolres Pak Max sudah sampaikan juga jaminan dari polisi pasti tangkap. Ada yang bilang begal. Ya, tapi kita tidak tahu begal atau tidak. Polisi tadi juga bilang kalau begal tapi dia punya handphone, dia punya dompet, dia punya mobil ada. Nah, ya itu artinya sudah ada titik terang. Ya. Tadi pagi kejadian dengan keluarga saya yang tangani, saya suruh istrinya pulang. Saya yang suruh anak-anak hotel yang bantu antar. Nah, tadi Pak Polisi sudah ancang-ancang. Jadi kalian sabar. Malam ini mereka akan kerja. Tidak mungkin tidak dapat karena CCTV itu sudah dipegang. Ya, jadi polisi juga tidak gegabah menyatakan ini pelakunya. Saya Disila Rasati masih bersama Anda dalam Breaking News Kompas TV. Saudara, dalam insiden kecelakaan kereta api yang terjadi di area Bekasi Timur pada Senin malam, dilaporkan adanya karyawan Kompas TV yang hilang kontak, diduga berada di dalam kereta tersebut, saudara. Karyawan Kompas TV yang diduga berada di dalam KRL adalah Nur Ainia Eka Rahmadinia, atau yang biasa kita sapa Aini. Terakhir, Ain memakai baju berwarna cerah. Jelek, Pal. Kurang powernya.
jilbab berwarna putih. Dan keluarga saudara mencoba melacak nomor ponsel dan lokasi berada di stasiun Bekasi. Hingga saat ini saudara, keluarga dan juga kerabat dari Ain, upaya penghubungan melalui perangkat komunikasi maupun pengecekan di titik kumpul belum membuahkan hasil. Semangat kawan. Yang Yang Anda saksikan ini adalah visual